Belum saya Gus, kula ustadi saking kula jejer wuluan. Badhe tanggap Gus. Wekdal uzlah pangapunten. Wekdal uzlah atau zuhud khusus menika ingkang langkung efektif ing dalam ngunci pikiran niku. Pikiran niku dilebetaken teng napas napa teng pucuke irung napa ngraosaken denyut jantung niki ingkang langkung. Maksudnya pikiran akal niki nggih. Ngunci pikiran. Pikiran niku ngapunten Gus. Pikiran dilebetaken teng napas. Napas pikirannya mandeng teng pucuke hidung ngeten maksud kula. Enggak, maksud jenengan pikiran niku akal. Nggih nggih nggih. Oh nggih. Terus nopo niku nopo pikiran ngraosaken teng dodo tegese wonten ing manah wonten ing ati ingkang langkung efektif tegese ingkang cepet napa istilahnya nyampe lah, cepet nyampe. Bagaimana lebih efektifnya ketika saat uzlah zuhud itu sehingga bisa mencapai kemakrifatan lekas? Itu apakah pikiran harus difokuskan melihat irung apa bagaimana? Ini Pak, jasad itu punya juz, punya rangkaian. Jadi jasad punya rangkaian, ada mata, ada telinga, ada pokoknya kepala, tangan, dan lain sebagainya. Ruh itu juga ada rangkaian. Ada rangkaian. Ketika saat akal ini dikatakan berfungsi, mesti yang bisa diterima kejadian apapun harus yang logis atau yang berakal. Selain daripada di luar akal yang tidak mampu diterka akal tidak menerima Pak. Akal itu memangnya hubungannya dengan hukum-hukum ibadatul jawareh apa kang bangsa syariah. Sekarang secara syariah mengapa yang namanya sholat itu wajib, yang namanya puasa itu wajib, yang namanya bla 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 bla, muncul beberapa hukum. Itu tidak terlepas dari logis. Mengapa anjing, babi itu haram? Alasannya secara logis. Bapak Ibu, tatkala uzlah atau zikir dikumandangkan, tujuannya itu bertemu Allah, biliqaillah, ketemu Allah. Lah terus biasanya Bapak Ibu, hati akan terbuai dan terpengaruh. Nafsu itu berasal dari akal. Prosesnya sudah seperti ini. Nafsu kan bicara. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Hati nafsu akan membisikkan terhadap di dada kita itu supaya beriman sesuai dengan yang diharapkan nafsu. Rupane nafsu bisik minal jin, dari jin, wan nasi, dan manusia. Contoh, manusia dijadikan nafsu sebagai lapangan untuk mempengaruhi orang lain, dibisiki. Contoh, malam hari ini nafsu gudoning anti sampean, kang yakinoyo sing ngaji kok mukhlasun. Dikongen yakin seperti itu. Nafsu seperti itu Pak, membisikkan
Di dada kita ini maksudnya hati supaya ruh beriman. Akhirnya akal ngomong, oh iya, iku kan mukhlason makhluk. Berarti sing ngaji mukhlason. Akal akhirnya ngomong muduning roh. Roh, yakin no awakmu bahwasanya yang ngaji itu adalah mukhlason makhluk. Ketika ruh ini nggak punya zikir, zikirku ingat, sadar kalau semua Allah, nggak ada filter seperti itu, langsung ruh itu yakin, Pak. Jenengan akan yakin mengatakan sing ngaji mukhlason. Iki proses turunnya bisikan nafsu lewat manusia. Nafsu membisikkan minal jin, dari jin, wanasi dan manusia. Intinya jenengan dipaksa untuk beriman ning ati, menuduh seyakin-yakinnya yang bertausiah adalah mukhlason dari makhluk. Ini berarti kita kena bisikan sudah. Wis. Mohon maaf, Pak. Memang itu pengalaman kita ketika menjalankan zikir sir di Toriko. Ya. Dikengken melihat ujungnya hidung. Ini sepengetahuan saya, Pak. Kulo ini tambah ngeluh. Tuh kok nek jenengan lo ya. Ngeluh rasanya. Terjadi awak panas, akhirnya masuklah di dunia mukasyafah. Saya cerita atas dasar pengalaman kulo. Tuh kok nek jenengan boten kulo boten ngertos. Sirah kulo ngeluh. Ketika detik-detik ngeluh mentok, niku pun boten eling nopo-nopo. Akhirnya masuk pada satu alam, sing alam iku wis terus pundi ya guys, cerita kula. Wis ada konsep sampean niwau tanya konsep yang cepat, spesifik. Lah pengalaman kedua putrakan. Tadi kan sampean iku substansinya bagaimana biar cepat likok usul ketemu Allah. Langat enggak? Pun. Saya tidak memakai media yang pertama tadi. Media akal mboten kula gunakne. Akal justru kula tidurkan. Saya hanya memakai kolbun manah. Saya hanya memakai kolbun manah. Lah manah ini kulo setrot dengan dzikir sirul asrar, sehingga manah ini hanya merasakan. Urusan praktek di nafas silahkan, di jantung silahkan, di dalam diri kita, di darah silahkan, di mata silahkan, di telinga silahkan. Ketika saat sirul asr itu berjalan, kok ya lebih mudah saya tekan dzikir sir, pasti itu saya tekan. Tapi satu, kula menidurkan akal. Miturut pengalaman kula, tidak ada efek samping yang kami sebut tadi, sirah kula ngeluh, mboten. Yang terjadi hati kula tatmainul qulub. Kan ngeten, Mbak. Di dalam sirul asr niku tahapan pertama kan kudu ngrasa, kudu yakin, seyakin-yakinnya yang berperan segala hal apapun adalah hidup. Allah nek kula ucapno secara nama. Hidup sing tak maksud bukan sifat, hidup ya bukan nama, maksud kula. Ketika proses iman teng mriku Gusti Allah itu
memperjalankan ruh itu dalam beriman hanya pada Allah, sehingga ketika saat telinga mendengarkan suara air menggerojok, mohon maaf, kalau rasa iku sambung langsung nang gesang. Jadi tidak beriman suara muncul iku sebab muncul dari sebuah air, tapi dari hidup. Itu nanti Pak, kalau Allah sudah menganggap cukup proses pembersihan tahali iki, mesti jenengan diletakkan tajali utawa ainul basiroh, bertemu. Tondo bertemu di situ, yusahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala, jenengan tidak ada pengakuan makhluk ini, karena makhluk ini sudah nggak ada. Sing ngaku ya urip kuwi mau to. Umpama saya katakan ning ati sampean iki muncul penetapan kekuatan akunya ingsunnya Allah, ruh sudah tiada. Umpama dibacakan nama iku insune Allah, yani la ilaha illa ana. Ketika detik-detik koyok ngeten iki, sing mesti ruh iku sudah bebas dari al-auras, bebas dari kaun, bebas dari nurullah. Roh lo iki roh ya. Ikilah yang disebut roh iku di makom musyahada. Urusan berapa detik, urusan berapa menit, urusannya Allah. Kita hanya mengikuti aja. Bapak Ibu, ketika ruh itu dikembalikan lagi, apakah di muhadharah atau di mukasyafah, apakah dikembali ke dunia, kan dia kan habis di akhirat terus dibawa ke dunia lagi, itu urusannya Allah. Udah urusannya Allah. Apakah ruh masih tetap di akhirat, jasad masih ada di dunia, itu urusannya Allah. Apakah kedua-duanya baik jasad maupun ruh ada di akhirat, jasad enggak di dunia, itu alias majdub, itu juga urusan Allah. Miturut pengalaman setahu saya Pak, lebih cepat jenengan iki menidurkan akal. Sebab mungkin nek sampean kali kula tasik berpikir dengan akal terkait zikir iku, mesti jenengan kali kula mengki dipaksa nafsu dikongkon ngaku-ngaku. Zikir dikongkon ngaku dikiri. Uzlah dikongkon ngaku uzlai. Padahal rantai yang paling halus pada ruh, sehingga ruh iki nggak bisa lekas nang Allah, itu ruh ngaku-ngaku. Makanya ada kaidah yang mengatakan lepaskanlah keakwamu ketika saat kau beruzlah pada Allah. Sebab hijab, rantai yang paling halus yang susah dilepaskan adalah ego dalam diri kita masing-masing. Allah tidak akan menerima cinta nih hambani manakala hambani belum melepaskan cinta terhadap selain Allah. Jikalau hamba sudah melepaskan dirinya atas hambanya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menerima kau sebagai kekasihnya. Ini Pak, berarti diri makhluk itulah rantai yang paling berbahaya, yang susah untuk kita lepaskan, karena itu rantai yang paling halus
yang dimunculkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing ketika proses. Jadi bagaimana? Itu bisa lepas dengan cepat manakala kita memfokuskan zikir itu hanya di dalam hati, akal tidak boleh ikut. Pun ini yang pertama. Iya. Keaguan, iya. Itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah pernah lewat syu'arul basyirah. Jadi mereka yang sudah pernah melakukan syu'arul basyirah ke ainul basyirah pareng, artinya mestinya harus gitu. Wong berjalan iku biar cepat lekas langsung mawon. Harus Pak, menurut saya, karena jenengan sudah pernah melewati syu'arul basyirah wa ainul basyirah, langsung naik hakul basyirah fana'udzik bareng dan boleh. Inilah yang disebut talbarki, seperti kilat. Maksudnya seperti kilat itu cepat. Mengapa kok cepat? Karena sudah sering dilewati. Lah tadi saya bermaksud lewat syu'arul basyirah bagi mereka yang belum melewati. Makanya lebih baik jenengan lewat zikir secara hati daripada akal. Kalau sudah lewat hati sirul asro langsung mawon. Tapi ini tidak bisa direkayasa, Pak. Nggak bisa direkayasa. Aslinya datangnya itu seketika, Anda tidak bisa menolak. Nggak bisa menolak. Betul sakit menolak. Ini ku boleh dikatakan, boleh nggak kita langsung ke fana'ud dzikri? Ya boleh, menurut saya itu lebih baik. Karena panjenengan sampun melewati itu. Wis gak usah tolah-tolah, wis seru kah? Saya sering setiap bulan ke Jember. Ketika di Lumajang, lah apa aku tolah-tolah kiwateng, wis seru. Wis turu mawon. Jadi kalau turu mulai berangkat sampai tekonggon mau tutup ngunai. Loh, kados ngoten sehingga ana udan karo mang. Merga itu turu. Aku wis gak butuh kiwa tengen roh, gak butuh, merga wis tahu. Turu mawon akhirnya kaya isik tas. Lho kok diluk wis tok endi? Kula tangi-tangi mang mari magrib. Kok endi iki? Tibakipun tutuk Semboro. Dugi Semboro lho, kok cepet padahal turu lho. Jari sing melek sowe jam-jaman. Tapi monggo kula wong turu wis cepet duwilu. Ya wis ndang golek masjid ngono. Kok ndelalah kanan jalan langsung ana masjid. Berarti waktu itu akan cepat bagi yang tertidur. Waktu akan terasa lama bagi orang yang masih melek. Mang kula tangi terus jam-jaman. Pas kula duwilu. Artinya apa? Kalau panjenengan sudah menidurkan akal, waktu terasa cepat, Pak. Waktu terasa sedinut mawon. Tapi waktu akan terasa lama manakala akal iki masih ikut campur. Sebab akal iku nyun sewu itu dibuat fasilitas nafsu untuk membisikkan roh itu supaya roh itu beriman selain Allah.